Pertanyaannya, kegelisahan akan rasa takut kekurangan dan kelebihan tersebut kan sama-sama ujian. Apakah bentuk kegelisahan yang kedua ini bentuk hawa nafsu, atau di satu sisi saya tidak ingin kehilangan nikmat dari Allah, di sisi lain saya tidak ingin terjebak dari sifat berlebihan? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah satu di antara yang bisa menghapus dosa dan bisa menjadi kafarah bagi kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah kegelisahan, bingung, sedih, dan semua kondisi batin yang tidak nyaman. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim baik rasa capek, rasa sakit, bingung, gelisah, susah, dan aneka kecemasan yang dialaminya, sampai duri yang menancap di badannya, illa ja'alahullahu kafaratan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosa yang dia lakukan, untuk kesalahan yang dia kerjakan. Sehingga tidak ada yang hilang bagi seorang mukmin ketika dia mengalami apapun kondisi yang tidak nyaman. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah gelisah. Pada prinsipnya gelisah itu diperbolehkan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Sebagaimana suasana batin yang lain, sebagaimana kita punya emosi, kita punya rasa cinta, kita punya rasa senang, susah, dan seterusnya. Dan semua itu nilainya tergantung dari latar belakang. Maka cinta dan benci seseorang, jika murni karena latar belakang duniawi, murni karena sesuatu yang sifatnya mubah, hukumnya mubah. Artinya tidak ada nilai pahala maupun dosa. Tapi kalau cinta dan bencinya seorang hamba dilatar belakangi karena agama, karena ketaatan dia kepada Allah, misalnya dia mencintai karena ini yang dicintai oleh Allah, dia benci karena ini tidak disukai oleh Allah, kemudian muncul pada dirinya ketidaksukaan, maka insya Allah bernilai pahala. Nabi SAW pernah diberi hidangan. Dalam hidangan satu nampan itu ada beragam jenis makanan. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tataba'ad duba. Nabi SAW mencari duba. Duba itu bahasa Jawanya walo, bahasa Indonesianya labu, ya. Rasulullah SAW mencari labu, sehingga irisan-irisan labu itu yang beliau cari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sejak aku melihat Nabi SAW senang dengan labu, maka saya senang dengan labu. Sehingga Anas radhiyallahu anhu menyamakan rasa cintanya dengan kesukaan Nabi SAW, menyamakan selera beliau dengan selera Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah disuguhi daging dog, dalam dog yang dipanggang, dan di samping beliau ada Khalid bin Walid. Ibu-ibu yang menyuguhkan itu menyampaikan, akhbir Rasulullah SAW annahu dog, sampaikan kepada Nabi SAW kalau ini dog. Maka Rasulullah SAW yang hampir saja mau mengambil, tidak jadi. Khalid bin Walid di sampingnya tanya, apakah ini haram ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tidak. Beliau mengatakan apa? Innahu laisa bi ta'ami qaumi fa'ajidu afi. Ini bukan makanan di daerahku dan saya nggak selera. Sehingga Rasulullah SAW tidak menyentuh itu karena beliau tidak selera. Tapi Khalid bin Walid makan daging dog, dan beliau makan di hadapan Nabi SAW. Jika ada di antara kita misalnya saya nggak selera dengan daging dog karena Nabi SAW nggak selera, didasari rasa cinta dia kepada Rasulullah SAW, insya Allah bernilai pahala. Gelisah juga sama. Orang gelisah karena urusan dunia, misalnya gelisah setiap akhir bulan, kenapa?
Karena kantong sudah mulai tipis. Sehingga dia gelisah karena urusan dunia. Ya nilainya gelisah dunia, nggak ada nilai pahala. Tapi kalau ada orang yang gelisah karena memikirkan anaknya, ini nanti anak saya pendidikannya bagaimana? Dia kok seperti ini pergaulannya? Dia melihat suasana keluarganya, pendidikan agamanya nggak maksimal. Lalu dia gelisah. Maka dia gelisah karena memikirkan kondisi agama keluarga. Yang kedua ini gelisah yang berbeda dengan yang pertama. Gelisah yang pertama urusan dunia murni, gelisah yang kedua urusan akhirat, dan insya Allah kegelisahan yang kedua ini bernilai pahala. Rasulullah SAW salat. Selesai salat, begitu salam, beliau langsung melangkai saf para sahabat untuk segera pulang. Dan akhirnya mungkin ketika itu beliau tidak pulang ke rumah Aisyah, tapi ke rumah istri yang lain. Lalu beliau masuk rumah, kemudian mengambil emas yang ada di rumah itu, kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, ketika aku sholat saya teringat di rumahku ada tibran min dahab, ada emas, seonggok emas, dan aku kepikiran terus karena belum aku bagikan. Nabi SAW nyimpen emas itu nggak mau. Ada seonggok emas, kalau kita kan tenang, masih punya simpanan emas. Bahkan bila perlu target tahun depan bisa nambah sekian gram. Akhirnya emas itu dikoleksi, disimpan. Yang hanya disimpan, nggak dipakai. Emas batangan atau emas koin yang hanya disimpan. Rasulullah SAW ketika ada seperti itu di rumahnya, itu gelisah beliau. Sehingga beliau selesai salat langsung pulang, kemudian langsung dibagikan kepada fakir miskin. Itulah contoh gelisah karena takut kepada Allah, dan ini gelisah yang bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Yang pertama, dua pertanyaan. Apa hukum ayat Al-Quran jadi ringtone HP? Yang kedua, apa hukum aplikasi azan di HP? Apa hukum menjadikan ayat Al-Quran sebagai ringtone HP? Pertanyaannya, apa tujuan menjadikan Quran sebagai ringtone HP? Tujuannya apa? Karena saya senang Quran misalnya. Orang itu menjawab, karena saya mencintai Al-Quran, maka saya jadikan Quran sebagai ringtone HP. Baik, sekarang buktikan. Jika kamu betul mencintai Quran, maka kalau ada suara Quran jangan dimatikan. HP-nya bunyi suara Quran, ada yang nelpon, gitu. Bunyi suara Quran, jangan dimatikan. Loh, kalau nggak dimatikan gimana nanti teleponnya nggak saya angkat? Ini dari istri. Loh, katanya senang mendengarkan Quran. Berarti kan kalau ada suara Quran, dengerin sampai selesai. Tapi yang terjadi pada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ringtone, setiap kali ada bunyi Quran, matikan. Bunyi lagi, matikan. Ada suara bunyi Quran, matikan. Kata dia tujuannya cinta Quran, tapi perbuatannya benci Quran. Setiap ada bunyi Quran matikan kan berarti benci Quran. Makanya menjadikan Quran sebagai ringtone HP ini perbuatan yang tidak sesuai ilmu, perbuatan yang dilakukan tanpa dasar ilmu. Ini orangnya ngawur ya. Maka praktek ini jangan dilakukan, terlebih lagi dalam rangka untuk menjaga kehormatan Quran. Yang namanya HP ini kan kadang kita bawa ke toilet ya. Kita berada di tempat yang tidak terhormat. Ketika Anda dapat telepon sementara HP Anda di dalam toilet, lupa di silent, keluarlah bunyi Al-Quran, maka syahsyudes terdengar bacaannya di dalam toilet. Ada surat Al-Baqarah yang terbacakan di dalam toilet. Inikah yang dimaksud menghormati Quran? Sementara orangnya sedang berjuang ya, untuk nunggu sesuatu yang keluar. Gak bisa dia matiin, dia ada di jauh, sedang dicentelin di sana. Baik, akhirnya suara itu terdengar sampai selesai dalam posisi tidak bisa dimatikan. Nah ini contoh justru menjadikan ringtone sebagai Quran, ringtone Al-Quran sebagai ringtone, jadinya apa? Melecehkan Al-Quran. Kemudian kalau aplikasi adzan gimana? Kalau itu untuk menunjukkan waktu salat dan
Anda miliki itu dalam rangka untuk mendengarkan adzan sampai selesai, insya Allah tidak masalah. Karena rekaman Quran, rekaman adzan boleh. Cuman pastikan ya, bisa nggak Anda menjamin HP ini tidak akan mengeluarkan suara adzan di dalam toilet, sehingga ketika detik-detik ini mau keluar suara adzan, dan maka Anda tidak masukkan HP ini ke dalam toilet, khawatir nanti terdengar suara adzan. Nah masalahnya itu nggak bisa kita jaga, sehingga kadang itu kita bawa ke dalam toilet, kita lupa pas masuk waktu sholat adzan, zikrullah terucap di dalam toilet. Dalam posisi ketika madaratnya, peluang madaratnya besar, sementara peluang manfaatnya memang Anda bisa dapatkan, tapi ada madaratnya yang besar, maka lebih baik ditinggalkan. Sehingga lebih baik Anda tidak menggunakan itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah berdosa jika kita membiarkan keluarga besar mengikuti perayaan orang kafir, ulang tahun, dan sebagainya? Mohon saja. Kalau Anda bertanya membiarkan dalam arti Anda tidak punya kemampuan untuk mengingatkan, karena itu mungkin sepupu atau keluarga jauh atau saudara atau siapapun yang mungkin Anda kesulitan untuk mengingatkan, maka insya Allah tidak berdosa. Sebagaimana kita tidak berdosa kalau ada orang non-muslim tetangga yang melakukan perayaan kesyirikan. Sebab dalam hal ini bisa jadi saat kita ingatkan justru waktu yang tidak tepat untuk berdakwah, karena mereka bisa emosi dan seterusnya, justru semakin membenci Islam. Baik, Nabi SAW melihat kesyirikan itu selama 13 tahun. Di mana? Di Mekah. Beliau melihat ada orang yang sajen kepada berhala, beliau melihat ada orang yang sujud kepada berhala, tetangga-tetangga beliau yang masih kafir. Itu beliau saksikan tiap hari. Dan ada waktunya mengingatkan, ada waktunya ini nggak bisa diingatkan. Dalam kondisi tertentu kadang beliau ingatkan. Saat orang musyrikin itu haji, mereka mengucapkan kalimat talbiyah. Orang musyrik bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang kau miliki, tamlikuhu wa ma malak, dia memiliki, engkau memiliki sekutu itu dan dia tidak menguasaimu. Kalau kalimat talbiyah tadi berakhir labbaik la syarika lak, ini kalimat tauhid. Nabi SAW ketika mendengar ini beliau mengucapkan qad, sudah sampai di sini, sudah sampai di sini. Nah, mereka tidak mau, tetap lanjut. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak, jadi syirik. Karena mereka mengatakan tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang kau tetapkan, yaitu berhala-berhala ini. Jadinya kembali pada kesyirikan. Baik. Intinya begini ya, maksiat di sekitar kita itu banyak, dan sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Tapi kan mungkin kemampuan kita terbatas, tidak semuanya bisa kita ingatkan. Bapak kalau lihat aurat diapain Pak? Hah? Kalau ada wanita buka aurat ya di tempat umum, Anda apain? Diingetin ya? Atau biasanya kita biarin aja? Dan itu kan termasuk pelanggaran, berarti Anda membiarkan orang maksiat. Sementara Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kau lihat kemungkaran, ubah. Harusnya itu diingeti. Tapi kan karena saking banyaknya tercecer di mana-mana ya Pak. Setiap ketemu kayak gitu, kita ceramai, ketemu lagi ceramai, nggak sampai-sampai Pak kita. Dan dengan sebab itulah jadinya kita nggak bisa banyak berbuat di saat ada banyak maksiat berserakan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mari kita perbanyak orang baik, semoga mengurangi potensi maksiat. Wallahu a'lam. Bismillah. Berikutnya,
Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum membeli produk yang ada diskon menjelang hari Natal, tahun baru, dan kita sangat membutuhkan barang tersebut? Apakah termasuk tasyabuh? Syukran. Apakah termasuk tasyabuh? Tasyabuh. Membeli itu tidak meniru ya. Kita membeli produk dari Yahudi, kita membeli produk dari Nasrani, membeli produk dari orang ateis, orang Jepang, orang Cina dan seterusnya. Apakah sama dengan meniru mereka? Tidak. Kita memanfaatkan hasil karya mereka, produk mereka, tidak sama dengan meniru mereka. Sehingga tasyabuh itu bentuknya meniru apa yang menjadi ciri khas orang lain. Kalau tasyabuh dengan ulama, bagian dari ulama. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Maka tirulah orang soleh agar kau dianggap orang soleh. Kalau tasyabuh dengan orang kafir, maka berbahaya. Sehingga jangan meniru orang kafir. Kapan disebut tasyabuh dengan orang kafir? Jika yang kita tiru adalah sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Sebatas membeli produk mereka tidak sama dengan meniru mereka. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita beli produk yang diskon, yang ada diskonnya karena event mereka, produk yang ada diskonnya karena event mereka, itu boleh atau tidak? Ada salah satu muridnya Imam Ahmad yang bernama Muhanna. Muhanna pakai hak ya, bukan pakai hak, pakai hak. Muhanna. Muhanna ini dari Syam. Dan di Syam itu dulu pusatnya Nasrani. Ada perayaan Dir Ayub, kalau nggak salah, namanya perayaan Dir Ayub. Itu perayaan Nasrani masa silam. Wallahu a'lam, sekarang kayaknya sudah nggak ada ya perayaan itu. Sehingga ini bukti terjadi pergeseran budaya. Kalau dulu ada perayaan Nasrani Turyanur, ada Dir Ayub, di Indonesia kan nggak pernah kita dengar itu. Itu ada dulu di Syam. Nah, dalam perayaan Dir Ayub itu ada pasar yang digelar, ada bazar. Muhanna itu tanya, boleh nggak kita belanja di situ karena ada bazar? Jawab Imam Ahmad, selama kau tidak ikut terlibat dalam ritual mereka di dalam gereja, hanya sebatas di bazarnya beli sesuatu lalu pulang, tidak masalah. Sehingga kalau ada diskon karena A, B, C, yang itu perayaan non muslim, beli, apakah turut mendukung perayaan? Dalam pemahaman Imam Ahmad tidak. Karena kamu beli nggak kamu beli, diskon itu tetap terpampang. Sehingga ketika kamu beli, itu tidak dianggap mendukung mereka. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena bagaimana jika yang ada di lokasi acara mereka adalah aparatur yang menjaga di lokasi acara mereka? Apakah kondisi ini diperbolehkan? Yang kedua, bolehkah seorang muslim menerima makanan atau hadiah pada perayaan mereka? Mohon penjelasan. Keberadaan non muslim di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu disebutkan dalam sejarah ya. Sehingga mereka itu sudah berinteraksi dengan non muslim. Madinah ketika itu punya hubungan sangat dekat dengan Majusi. Kota Madinah itu punya hubungan dekat dengan Majusi. Wallahu a'lam, mungkin banyak orang Majusi ketika itu. Di samping juga ada orang Yahudi. Makanya perayaan Madinah sebelum ada Islam yang mereka rayakan apa? Nairuz dan Mihrajan. Yang dua-duanya adalah perayaan Majusi. Sebelum Islam datang. Dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah mewarnai Madinah, dan itu zaman sahabat, ada beberapa orang Majusi yang masih tinggal di situ. Kadang ngasih hadiah kepada muslim. Demikian pula orang Yahudi ketika mereka punya perayaan ngasih hadiah kepada keluarganya yang muslim. Dan fatwa para sahabat membolehkan, sehingga sebatas menerima hadiah dari mereka di saat mereka berhari raya. Kata Aisyah, silakan kalian ambil buah-buahan dan jangan diambil sembelihan, karena yang sembelihan ini
adalah daging yang disembelih untuk selain Allah. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, ibu dan ayah saya waktu masih aktif bekerja membeli 3 rumah dengan harta bersama. 2 atas nama ibu dan 1 atas nama ayah. Sekarang ayah saya sudah meninggal. Lalu bagaimana perihal warisnya? Apakah hanya 1 rumah atau apakah hanya 1 rumah atas nama ayah saya saja? Bagaimana cara perhitungannya? Dan bagaimana hukum pembagian waris ini? Karena ibu belum meninggal dan takut menyakiti hatinya. Jazakallahu khair. Mumpung ibu belum meninggal, ya. Berarti beliau yang paling tahu tentang sejarah pengadaan rumah ini. Segera ditanyakan kepada ibu, porsi bapak dan porsi ibu saat pembelian rumah ini berapa persen, biar anak-anaknya tahu. Kalau baru mau tanya kok sudah dimarahi, berarti jangan tanya sekarang, ya. Nanti ibu diajak dulu kajian, ya, sampai kira-kira beliau bisa menyadari tidak semua itu harta miliknya. Nah, baru kemudian anaknya tanya. Jika ada data, ibu bilang dulu saya, ibu dan bapak sama-sama kerja sampai berhasil beli 3 rumah. Ibu menyumbangkan anggaplah 40%, berarti bapak 60%. Nah, selanjutnya kan sudah ada titik terang ya. 3 rumah ini 60% bapak, 40% ibu, tinggal di appraisal saja. Anda bisa tanya kepada juru taksir, ya, kira-kira masing-masing rumah harganya berapa. Nilai total itu 40% jangan dibagi waris, itu milik ibu. Yang 60% dibagi waris. Nanti ibu dapat 1/8 dari 60% tadi. Sisanya diberikan ke anak. Kalau ada anak laki-laki lebih aman karena tidak keluar ke saudara bapak, sehingga warisan itu akan jatuh ke anak. Sebagaimana nanti ketika ibu meninggal juga akan jatuh ke anak. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, warisan itu akan keluar ke saudara. Nah, ini perhitungan jadi lebih rumit dan harus ngalah karena akan ada warisan yang nanti keluar ke keluarga sebelah, yaitu saudara orang tua. Wallahu a'lam. Demikian semoga. Satu lagi terakhir. Tadi kayaknya terakhir. Ini maknanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menasihati anak sudah dewasa terkait akhir tahun ini dan juga menasihati untuk meninggalkan musik? Terima kasih, Pak. Insyaallah. Ini orang tua kepada anaknya, yang seharusnya dia punya kekuatan yang lebih dalam mengingatkan anaknya. Tidak cuma lisan, bahkan dia berhak dengan mengubah tangan. Anaknya dipegang, kamu nggak boleh keluar. Dikunci rumahnya, kuncinya dibawa. Ya mungkin anak berontak, tapi orang tua punya wewenang untuk itu. Sampai pun pada titik ini kadang orang tua masih kalah, sehingga bingung gimana Pak ya, anak saya kayak gini kondisinya. Alhamdulillah orang tua dapat hidayah, tapi anaknya mungkin belum tersentuh dengan kecintaan dia terhadap sunnah, kecintaan dia untuk belajar agama dan seterusnya. Yang bisa kami sarankan, kalau Anda butuh proses panjang, berarti samakan pendidikan. Sehingga ada kajian, anak ikut kajian, diajak dia, ya. Dulu Ibnu Abbas punya budak, itu selalu diajak untuk kajian. Budaknya diikat, ya, suruh duduk, diikat kakinya, nggak boleh gerak. Lalu Ibnu Abbas ngasih kajian. Seperti itu terus dalam kurun waktu yang lama. Wallahu a'lam sampai berapa lama. Nah, budak ini karena dia nggak bisa bergerak, setiap hari mendengarkan kajiannya Ibnu Abbas. Lama-lama beliau jadi ulama. Budak ini namanya Ikrimah. Maka kalau Anda membaca kitab Ibnu Katsir, ada tafsir dari Ikrimah, itu hasil pendidikan Ibnu Abbas. Orang tua maksa anak boleh nggak Pak? Maksa kebaikan boleh? Orang tua punya wewenang untuk mendidik. Baik, kamu kalau nggak ikut ngaji bareng ibu, kalau nggak ikut ngaji bareng bapak, nanti nggak usah pulang. Nggak dikasih uang SPP, uang jajan, ya. Nah,
Dengan seperti itu anak akan ikut kajian, atau antarkan ibu ke tempat kajian, dan kamu harus ikut. Awalnya mendengar, dan hati itu akan luluh dengan ilmu yang dia dengar. Walaupun bisa jadi kajian awal mungkin dia berontak, dia nggak cocok, kajian yang kedua mungkin juga kondisinya masih sama, biarkan saja, lama-lama semoga luluh dengan sendiri. Jika Quran bisa menyebabkan gunung itu dulu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lalu aitahu khasyian mutasaddian. Andaikan Quran ini diturunkan ke gunung, gunung itu bisa hancur karena khusyuk kepada Allah, karena takut kepada Allah. Hati manusia tidak lebih keras dibandingkan gunung. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.